Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supia, NPM 20030311043. Prodi Akuntansi Syariah akan memaparkan materi tentang pengantar pasar modal Indonesia. Langsung saja, pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Pengertian pasar. Fungsi utama pasar pada dasarnya adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, namun pasar bukan hanya merupakan suatu tempat dalam pengertian yang lebih luas. Pasar adalah proses transaksi atau kesempatan jual beli antara pembeli dan penjual. Lalu, jenis-jenis pasar. 1. Pasar berdasarkan cara transaksinya. A. Pasar tradisional. B. Pasar modern. 2. Pasar berdasarkan wujudnya. Itu ada pasar nyata dan pasar abstrak. 3. Pasar berdasarkan model persaingannya. Itu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Konsep pasar modal Indonesia. Pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya dua pihak atau penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi jual beli keuangan, yaitu pihak yang memiliki uang dengan pihak yang membutuhkan uang. A. Pasar uang adalah tempat bertransaksi produk-produk keuangan jangka pendek. Umumnya, keuangan dari 1 tahun. Produk keuangan sering juga disebut sebagai surat berharga karena dapat diperjualbelikan. Contohnya, surat berharga pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar utang, surat berharga komersial, call money, dan repurchase agreement. Konsep pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah tempat bertransaksi surat-surat berharga keuangan jangka panjang. Contohnya saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Pasar valuta asing adalah tempat bertransaksi jual beli mata uang berbagai negara. Konsep pasar modal Indonesia. Perbedaan antara pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditas secara singkat dapat dibedakan ketiganya dari jatuh tempo surat berharga, tempat transaksi, dan produk yang diperjualbelikan dari masing-masing pasar. Di pasar uang, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun jangka pendek. Sementara di pasar modal umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Adapun pasar komoditas tidak diperjualbelikan surat berharga melainkan komoditas seperti kopi, karet, dan hasil bumi lainnya. Dilihat dari tempat transaksinya, surat berharga di pasar uang umumnya dilakukan di bank, sementara tempat transaksi surat berharga di pasar modal dilakukan di bursa efek, sedangkan jual beli komoditas dilaksanakan di bursa berjangka. Jadi, sebenarnya apa pasar modal itu? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas perusahaan publik yang berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas.
indikator pasar uang, pasar modal, pasar berjangka. Itu ada indikator jangka waktu, ada tempat transaksi, produk. Pasar uangnya itu ada jangka pendek, bank sentral, dan SBI deposito. Pasar modal itu jangka panjang, bursa efek, saham, dan obligasi. Pasar berjangka itu jangka panjang, bursa berjangka, kopi, karet, dan komoditas hasil bumi lainnya. Penjual surat berharga jangka panjang, pembeli surat berharga jangka panjang akan menghasilkan pasar modal. Dari pengertian di atas, paling tidak ada 3 ruang lingkup yang terkait dengan aktivitas pasar modal, yaitu kegiatan yang terkait penawaran umum dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik yang menerbitkan sekuritas, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas, istilah lain pasar modal adalah bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek artinya surat berharga. Istilah lain surat berharga adalah sekuritas. Contoh sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Selain pasar modal yang kita kenal secara luas, saat ini ada juga jenis pasar modal lain, yakni pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang proses transaksi dan produk-produk sekuritasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran, fungsi, dan manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa di antaranya: sarana berintermediasi keuangan, sarana investasi, sarana penciptaan lapangan kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, sarana indikator ekonomi negara. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, yaitu 1. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. 2. Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan keuangan dan kesempatan memperoleh imbal hasil retur bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal juga memiliki sejumlah manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain 1. Perusahaan, 2. Pemilik dana, 3. Pemerintah. Sejarah dan perkembangan pasar modal, yaitu sejarah pasar modal dunia. Indonesia memiliki peran dalam sejarah lahirnya pasar modal pertama di dunia. Sejak lama Indonesia Nusantara dikenal sebagai produsen rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasaran dunia. Masuknya Belanda ke Nusantara melalui VOC menjadi cikal bakal lahirnya pasar modal pasar lainnya di dunia yang hadir di Belanda. Inovasi Belanda ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Selanjutnya, pasar modal pertama di dunia, yaitu alur perdagangan mulai mengalir deras dari Eropa ke Nusantara sejak abad ke-15. Komoditas andalan Nusantara yang bernilai tinggi seperti lada menjadi inceran para pedagang Eropa termasuk dari Belanda, dan masih banyak lagi yang terpapar di PPT ini tentang pasar modal pertama di dunia. Lalu pasar modal Amerika Serikat
Itu ada salah satunya ada inovasi pasar saham yang digagas Belanda, rupanya menarik negara lain termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 1792, pasar modal Amerika Serikat resmi berdiri dan diberi nama The Stock Exchange Office. Pada tahun 1817, para pialang saham di New York, salah satu negara di bagian Amerika Serikat, mendirikan The New York Stock dan Exchange Board di Jalan Wall Street nomor 40. Tonggak penting lainnya di pasar modal Amerika Serikat adalah berdirinya Stock Exchange Committee atau SEC. Lalu kemudian ada sejarah pasar modal Indonesia. Di PPT sudah dijelaskan beberapa tentang sejarah pasar modal Indonesia. Salah satunya yaitu transaksi saham di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1880. Namun pada masa itu perdagangan saham tidak dilakukan secara resmi dan tercatat. Pada masa itu perdagangan saham tidak dilakukan secara resmi dan tercatat. Lalu periode sebelum dan awal kemerdekaan, di PPT juga sudah dijelaskan bahwa pasar modal di Indonesia secara resmi berdiri di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan selanjutnya di PPT sudah dijelaskan ya. Slide selanjutnya ini juga tentang periode sebelum dan awal kemerdekaan. Oke, lanjut. Selanjutnya juga tentang periode sebelum dan awal kemerdekaan, yaitu salah satunya pasca kemerdekaan Bursa Jakarta kembali dibuka pada tanggal 3 Juni 1952 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 garis miring Undang-Undang tanggal 1 November 1951. Kemudian tentang periode pasca deregulasi pasar modal di PPT sudah dijelaskan atau dipaparkan tentang periode pasca deregulasi pasar modal. Itu ada 5 bagian. Oke, kemudian maaf ada 6 bagian. Itu ada 6. Lalu tentang periode merger BEJ dan BES di PPT sudah dipaparkan. Lalu selanjutnya tentang periode peralihan otoritas pasar modal ke OJK. Salah satunya yaitu ada pada 22 November 2011 keluar Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang bertugas mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dan khusus di pasar modal, pengalihan pengawasan kepada OJK dilakukan pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BPPAM, LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari PPT. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.